yang Ibu Yani bilang, dari awalnya bentuk formatnya series sampai akhirnya setelah dapat dorongan dan bantuan dari orang-orang yang hebat banget sekeliling kita, ada Pak Montitiwa, ada Mas Andi Rianto, dibantu sama Mas Imam Salimi juga. Boleh minta tepuk tangan dong buat penulis saya di sini. Luar biasa loh dia. Biar tidak lelah 13 draft. 13 draft. Oke. Ya obrolannya bergulir panjang dari 2019. Terus kita akhirnya dibantu juga sama Kak Gilang dan Kak Sandy untuk mendanai film kita, film pertama kita tentang kesehatan mental ini sih. Jadi memang pas dikasih join pertama kali, gue takut, deg-degan karena isunya juga berat. Betul. Beban sebagai pemainnya juga baru buat gue. Ya udah, pas dijalanin ternyata Umay juga director yang komunikasinya juga dua arah, Prilly juga lawan main yang very open segala macam. Jadi ya udah lancar aja segitu sampai sekarang. Seberapa, tepuk tangan dulu untuk Jordi Pranata, karena gue sangat penasaran dengan Pram, seberapa jauh lo mengulik karakter Pram ini untuk seorang Jordi gitu. Untuk karakter Pram juga di draft-draft berikutnya semakin berkembang kan. Bahkan kita di draft 13 itu aja mungkin udah menjelang akhir syuting masih ada perubahan draft. Gue inget banget kalau kita lagi break makan siang, tiba-tiba Pak Monty, Umay, guys ngumpul dulu yuk, kita revisi lagi nih scene ini, kira-kira make sense kayak dengan apa yang sudah kita ambil kemarin, kita rubah lagi. Jadi gue nggak tahu Pram itu sebetulnya tuh kayak apa di ending, bahkan gue nggak tahu sampai akhirnya kayak tadi. Kita pemain langsung, aduh, udah nonton yang di sini. Oh, tahu, jangan diberitakan. Oh, ya benar. Jangan kalian tonton yang tadi yang sudah ditonton. Betul. Gue pun nggak tahu kalau gue akan endingnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar surprise. Pendalamannya ya, yang gue pelajarin ya, gue lebih aware sama mental illness, terus lebih menyendiri karena Pram orangnya lebih sendirian kan, dia penyendiri. Cuman sampai situ aja, sisanya gue mengikuti apa yang diarahin Umay aja. Sampai ending ceritanya pun baru tahu di tengah itu, gue ya udahlah ikhlas aja, apapun yang lo mau oke gue kasih. Gitu sih. Jadi kepercayaan dari ini yang semua sangat luar biasa sama tim dari Kukira Kau Rumah ini ya, Jordi ya. Wow, oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Jordi Pranata. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mau ngobrol sama Prilly nih sebagai Niskala sekarang. Kalau tadi Prilly sebagai produsernya, sekarang Niskala. Prilly, ini gimana ceritanya bisa keren ini, sebagus ini, Niskala, tepuk tangan dong untuk Prilly. Gue sampai kayak, Jor, kita berdua yuk, lompat yuk gitu. Untuk Niskala yuk gitu. Boleh ceritain prosesnya gimana? Karena di sini Prilly layer by layernya banyak banget, dan juga berperan harus jadi dua sudut pandang. As a pemain iya, tapi as a produser juga iya gitu. Iya, betul. Sebenarnya jadi produser di sini juga keuntungan buat aku sebagai Niskala, karena aku ngikutin perkembangan karakter Niskala dari nol. Jadi kan we created the character together kan. Aku sama Umay membuat karakter Niskala bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk background Niskala apa, bipolar disorder, tipenya yang mana. Terus kan beda-beda tipe kan. Terus kita udah tentukan tipenya yang ini, mau dibungkus dengan cerita yang seperti apa. Jadi aku udah ngikutin dari awal. Nah itu menguntungkan aku banget kan sebagai Niskala, karena aku lebih mengenal lagi karakternya. Karena kita udah bahas misi Niskala ini dari nol lah, dari dia belum dikasih nama, kita udah bikin gitu, gimana fisiknya, bentuknya, gimana dia mengatasi bipolar disordernya, orang tuanya siapa, dan semuanya. Nah terus aku dan bipolar disorder kan masih asing pada saat itu, karena aku nggak terlalu tahu soal bipolar disorder. Akhirnya banyak baca buku soal bipolar disorder gitu, kayak baca-baca, cari-cari tahu, terus juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia, ngobrol sama penyintas bipolar disorder supaya kayak ini teorinya gini, tapi sebenarnya as a human yang mereka rasain banget tuh apa, triggernya apa, kenapa mereka bisa gini. Jadi emang lebih efektif kalau ngobrol ke orangnya langsung kan. Jadi ngobrol, terus juga dari awal kita didampingin juga sama psikolog. Jadi ngobrol juga ke psikolog, apa sih sebenarnya yang mereka rasain, kenapa mereka bisa kayak gini. Terus akhirnya sampai disambungin sama ceritanya, kita reading lumayan lama, lebih dari sebulan, latihan acting sama acting coach, akhirnya jadilah Niskala. Wow, berarti ini memang beneran sampai ya itu ya, tadi ada bipolar konsultan, ngobrol langsung. Jadi yang pesan ini emang dari awal memang dibawa
sama teman-temanku Kira Kau Rumah memang ini yang pengen disampaikan pesan dalam ini kepada penonton di Indonesia ya, Pri. Untuk Uma. Iya, itu jadi dia. nggak gua lagi. Gitu. Iya, benar. Iya, pokoknya Apa kayak tadi revisian skrip itu banyak banget. Iya. Sampai akhirnya aku ada scene sama Jordi yang lumayan intens dan lumayan panjang. Betul. Di situ tuh sebenarnya dialognya ya udah aja gitu, kayak poinnya adalah ini toh oke, kita action, aku lakuin lah semua sesuai dengan skrip tapi belum dengan arahan Umay dan lain-lain. Terus tiba-tiba dia masuk. Gitu doang. Oh ya udahlah, gampang, kalau misalnya nanti gimana scene-nya bisa gue hapus. Terus aku kayak gitu mah. Tapi tadi lu lihat kan scene Dinda sama Itu kunci. Pram itu bagian penting banget dari film ini. Mungkin emang dialognya segitu aja, gue langsung klarifikasi nih. Itu maksudnya memotivasi. Iya, makanya setelah itu akhirnya nggak di-cut sama dia, lanjut terus, jadinya yang seperti di hasilnya tadi. Itu di 100% gitu. Bahkan di saat 5 hari sebelum syuting dia tiba-tiba insecure pengen mundur dari project ini. Coba bayangin betapa pusingnya produser yang udah ngatur budget, ngatur lokasi. Sutradaranya 5 hari sebelum mau mundur. Coba gimana tuh? Terus nelfon, "Pril, gua nggak jadi nih, Pak Monty aja." Aku di situ benar-benar cuma ngomong kayak, ya udah nggak usah syuting, gue nggak mau diderek kalau nggak sama lo. Aku cuma kayak gitu aja, gue nggak mau syuting kalau nggak sama lo, karena lo nggak bisa tiba-tiba mundur gitu aja di saat udah ngelewatin prosesnya, di saat semua orang udah capek. Kalau lo mau bilang insecure, kita semua juga insecure. Aku juga insecure sebagai produser baru pertama kali loh. Terus aku juga insecure baru pertama kali dapat peran kayak gini gitu. Jadi semua orang punya insecurity-nya masing-masing. Tapi kan bukan berarti kita bisa nyerah di tengah jalan. Jadi aku sejak dari awal aku emang udah percaya sama Umay 100%, karena aku tahu dia adalah orang yang sangat liar pikirannya dan tepat untuk ukira kreativitasnya tuh banyak banget. Tinggal kita berdua yang jagain kreativitas dia supaya nggak terlalu liar. Soalnya kadang terlalu liar gitu kayak enggak. Tapi ya aku percaya banget karena dia orang yang sangat smart. Yes, kata Prilly sebagai produser, mending nambah hari Mai daripada lu nggak jadi. Enggak juga sih. Kalau itu berantemnya sama gue. Nah, itu maksud-maksud. Jadi gini, mungkin di 2 karya kita, mungkin Dias yang sebelumnya kan juga sempat tahu gitu ya. Cuman saya titip pesan sama Umay sama Prilly waktu banyak cerita yang sedang kita buat dan kita produksi. Cuman aku bilang, ya kan ada orang yang suka bilang, jadiin ini tontonan yang baik buat orang banyak gitu loh. Jadi mereka sudah cukup di depan layar dengan cinta-cintaannya, dengan gimmicknya, dengan bulian netizennya gitu kan. Dan ini mereka merasa, nah di karya ini mereka harus menjadi karya yang buat nonton sama orang. Ini kalau orang mungkin tadi yang ibu guru tadi nonton, ini kan buat ke anak muridnya bisa jadi masukan ya Bu. Itu yang saya orang tua di sini juga kan. Saya orang tua yang punya anak juga. Ini kan jadi masukan yang baik buat kami gitu loh. Nah ini juga, jadi setiap mereka berdua bikin karya, kalau bisa ada nilai positif yang benar-benar bisa di-share sama orang banyak. Jadi bukan sekedar cuma menghibur, tapi memang punya manfaat yang baik. Itu aja sih. Itu beneran mempersiapkan lagunya gitu. Makanya bisa nyambung sama film, bisa nyambung sama adegan gitu. Karena ya dia juga ikut tulis skrip dan dia ikut tulis lagu. Jadi bener-bener nyatu banget sama filmnya. Karena aku udah tahu sifat Umay ya, jadi aku udah nggak ngeliat lagi tiba-tiba harus nyanyi, terus ya udah rekaman aja gitu. Dan kita juga di directnya sama Kamelto, aku udah pernah di direct sama Kamelto, jadi ya udah kita tinggal nyanyi aja. Terus Niskala kan juga nyanyinya nggak perlu yang gimana-gimana, dia kan nggak ada background nyanyi atau apa, dia emang ternyata pas dia nyoba di atas panggung secara impulsif itu Niskala lagi di fase manic. Jadi kalau orang bipolar lagi di fase manic, dia itu cenderung melakukan hal yang secara tiba-tiba, impulsif, energinya banyak banget. Lain kalau dia lagi di fase depresi. Nah itu lagi di fase manic, Niskala impulsif naik ke atas panggung, terus dia ikutan nyanyi, dan ternyata dia emang bisa nyanyi tapi bukan penyanyi, jadi bukan beban yang gimana-gimana sih, karena nggak harus gimana-gimana. Dan pas take-nya pun juga gue kan ngawasin banget kan, karena Prilly kan basicnya emang udah pernah nyanyi kan sebelumnya kan.
jadinya nggak pedang tenang, nggak gue bawa ke arah sana, nggak bakal gue cengin yang itu, tenang aja. Gue takutnya tiba-tiba. Iya oke, aman. Pas gue take musiknya aja, bentar gue distract, sorry. Take musiknya? Pas take musiknya, gue pun awasin Prilly kayak, Pril jangan terlalu vibra, maksudnya biasa aja dibuat into the character gitu loh, bukan emang Prilly menyanyikan lagunya Niskala, tapi Niskala menyanyikan lagunya Pram. Nah, oke, siap, terima kasih jawabannya. Terus gue yang emang tadi gue vibra ya, dengan bodohnya gue enggak aman perasaan, bingung nyanyi harus gimana. Keluar secara natural karena ya. kayak gimana Mai, kayak harus digimanain lagi gitu, bingung. Mungkin Prilly setelah ini produserin film, produserin Jordi juga albumnya boleh. Nyanyi. Iya. Selanjutnya ada di sebelah kanan saya nih, makanya saya nggak turun di Mas Ais. Terus ini true story atau enggak, ini fiksi tulisan ceritanya dari Umay, cuma kita terinspirasi dari penyintas-penyintas bipolar, dari perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Kayak misalnya, kok gue bipolar tapi kayak orang apaan ya, diasingkan. Itu kita ambil rasa itu, kayak perasaan itu kita ambil. Terus kayak gue gak disupport sama orang tua gue, itu kita ambil lagi. Gue susah nyari pacar karena orang tuh susah ngertiin gue, kita ambil lagi. Jadi kita terinspirasi dari rasa-rasa yang penyintas-penyintas bipolar ini rasakan, tapi cerita keseluruhannya ya fiksi karena kita ditulis sama Umay gitu. Kalau aku sendiri gimana ya, Mai? Ada terus gue. Pasti ada, maksudnya kita ambil kisah hidup kita, potongannya. Iya, puzzle-nya, walaupun puzzle Prilly mau gede juga ya. Sebenarnya gede juga puzzle Prilly. Gitu, tapi ya emang pasti potongan. Karena karya dituntut untuk jujur, bukan selalu dituntut bagus kan gitu. Yes. Saat karya dituntut jujur, ya kita harus ngambil dari apa yang udah pernah terjadi di hidup kita kan gitu. Jadinya ya pasti akan, pas kita semua mungkin di sini nonton kayak, oh iya nih ada bagian gue nih di sini nih. Ya, relate itunya ya. Gitu sih jadinya. Siap. Karya dituntut untuk jujur, bukan untuk bagus. Umay Sahab 2022.